Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore, sahabat Bumi Literasi. Bagaimana nih kabarnya Bapak, Ibu, dan seluruh audiens? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Saya ucapkan selamat datang di acara Ngobrol Bareng Spesial Ramadan Bumi Literasi Anak Bangsa dengan tema Problematika Guru dalam Menulis Karya Tulis Ilmiah dan Literasi, Sejauh Mana AI Bisa Membantu. Senin 23 Februari 2026 bersama saya, Ferani Alivia, yang akan membantu sesi diskusi pada sore hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bertepatan pada bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan ini, kita dapat dipertemukan dalam suasana yang insya Allah menambah pahala dan juga menambah wawasan. Sesi kali ini tentunya sangat spesial karena kita akan sharing santai menemani ngabuburit Bapak Ibu sekalian. Yang biasanya ngabuburitnya war takjil, kali ini kita buat beda karena akan diskusi dengan narasumber yang hebat dan juga tema yang sangat menarik. Oke. Di sini saya tidak sendiri, tentunya ada narasumber yang sangat hebat dan juga seluruh audiens. Sebelum kita masuk ke dalam obrolan inti, tentu tidak lengkap rasanya jika kita belum berkenalan kepada narasumber yang sangat hebat. Narasumber kita ini bukan sosok dalam dunia, tidak baru lagi dalam dunia kepemimpinan dan juga akademik. Beliau ini pernah menjabat sebagai Presiden BEM FMIPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya pada periode 2010-2011. Dan saat ini beliau aktif sebagai dosen program studi Teknik Kimia UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Nah, dari berbagai pengalamannya, beliau ini diamanai sebagai Ketua Umum Bumi Literasi Anak Bangsa DPC Tulungagung 2026. Nah, sangat luar biasa pengalaman beliau ini di organisasi dan juga di dunia akademik. Dan beliau ini juga banyak sekali kepenulisannya atau penelitiannya. Nantinya akan dikupas hingga selesai. Nah, mari kita sambut dengan hangat dan penuh semangat. Beliau adalah Bapak Rizky Arif Sobirin, Sarjana Sains dan Magister Sains. Bisa tap-tap layarnya dulu ya. Halo Bapak, apa kabar? Baik, terima kasih sudah berkenan bersama kita. Nanti kurang lebih 1 jam yang akan ngobrol mengenai tema yang sangat menarik ini. Nah, tentu saja kami juga ingin menyapa kembali Bapak, Ibu, dan seluruh audiens yang sudah hadir dari berbagai daerah. Boleh nih bisa absen terlebih dahulu, mungkin bisa di kolom komentar dari asalnya dari mana saja. Nah, aku juga mau tanya siapa yang ngabuburitnya sambil berburu takjil dan hari ini memilih berburu ilmu. Boleh komen-komen juga. Masya Allah NTB, jauh sekali ini. Nah, nanti tentunya akan mengupas lebih dalam lagi terkait kepenulisan atau karya tulis ilmiah ini. Sebelum mulai diskusi, yuk kita ramaikan dulu room ini. Jangan lupa tap-tap layarnya biar nanti yang melihat banyak. Dan juga jangan lupa komen dan juga share kegiatan ini ke rekan atau mungkin saudara-saudaranya biar semakin banyak yang mendapatkan ilmunya. Oke. Bisa di-share-share dulu ya, teman-teman. Baik, Bapak, Ibu, dan seluruh audiens yang saya hormati, sebelum memasuki sesi inti pada hari ini dengan tema yang sangat menarik, izinkan saya menyampaikan suatu pertanyaan sederhana. Mungkin bisa di-share-share dulu ya, biar ini penontonnya juga semakin naik.
Baik, mungkin saya ingin bertanya kepada narasumber, atau mungkin ini pertanyaan untuk umum saja, nanti bisa dijawab di kolom komentar. Mungkin dari Bapak Ibu atau mungkin dari teman-teman yang sudah bergabung di sini, sudahkah kalian atau sudahkah mencoba menggunakan AI untuk membantu menulis entah itu esai ataupun mungkin karya tulis ilmiah? Kalau sudah menggunakan AI mungkin yang umum-umum saja ChatGPT atau mungkin yang lainnya itu bisa menjawab di kolom komentar. Baik, nanti akan mengupas lebih dalam lagi terkait sejauh mana AI ini bisa membantu guru dalam menulis karya ilmiah. Bisa di tag-tag juga, di share-share, biar nontonnya lebih banyak lagi. Jadi langsung saja untuk mempersingkat waktu untuk memperdalam diskusi kita pada sesi inti mengenai problematika guru dalam menulis karya tulis ilmiah dan literasi sejauh mana AI bisa membantu. Mari kita simak bersama pemaparan dari narasumber kita yang akan mengulas lebih dalam mulai dari tantangan yang dihadapi guru hingga bagaimana AI dapat dimanfaatkan secara bijak. Pada Bapak Rizky, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dan nabiyya wa rasulullah ba'da. Baik, terima kasih untuk kakak moderator Kak Ferani. Sebenarnya ini beliau juga dari Sekum Dewan Mahasiswa ya. Dari kampus yang satu kampus dengan saya nih sebenarnya nih. Baik, untuk sebelumnya kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada komunitas Bumi Literasi Anak Bangsa, yang mana ini salah satunya dikopori oleh Bapak Kapten Rizal, kemudian juga salah satunya lagi sebelumnya itu juga diinisiasi oleh oleh Kapten, ya ada saya juga lupa, mohon maaf namanya juga. Aduh, saya sudah sering ketemu, teman ini sedang mungkin karena puasa ya, jadi rada lupa juga ini. Itu, dan juga saya tidak lupa kami juga sampaikan pada seluruh pihak dari pengurus Bumi Literasi, terima kasih yang sebesar-besarnya atas memfasilitasi kami pegiat literasi ini untuk bisa mengikuti materi-materi yang sangat membangun, terutama untuk menjelaskan generasi bangsa, dan kita kembali lagi untuk membudayakan literasi yang semakin lama justru semakin pudar. Jadi begitu. Kita lupa kami sampaikan terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian, yang mana juga sebenarnya ini untuk umum, tapi mungkin lebih spesifik juga untuk guru atau mungkin pengajar atau pendidik ya. Ini semoga bisa bermanfaat, termasuk membuka wawasan bahwa pendidikan kita ini sangat memerlukan literasi saat ini. Nah, dengan adanya perangkat yang kecerdasan buatan yang saat ini sedang booming, ini sebenarnya ini berdampak positif atau negatif atau mungkin membantu atau ini membantu banget ataukah sekedar hanya sebagai fasilitas begitu. Nah, ini sebenarnya juga langsung singkat mawon nggih. Ini sebenarnya juga dari AI ini yang mana sekarang ini sangat booming ya di di kalangan akademisi juga. Tidak hanya terkait kalau di siswa SMA itu atau mungkin SMP itu mengerjakan PR, mencari jawaban lewat AI, tapi juga termasuk pada kalangan pendidik itu juga menggunakan AI untuk membuat menulis salah satunya di karya ilmiah, begitu nggih. Baik, mohon izin semuanya. Bu moderator, mohon izin langsung ke intinya saja, enggak apa-apa ya. Ini berapa menit nih awalan pemaparan awal nih, kira-kira? Ya, kurang lebih 15 menit ya. Oke, baik Bapak Ibu, para hadirin sekalian yang saya hormati. Jadi ini sebenarnya konteks ini adalah semacam sharing atau
diseminasi hasil kegiatan pengabdian yang waktu itu salah satu timnya adalah saya, yang mana ini memberikan pendampingan terkait penulisan karya ilmiah KTI dan juga literasi, terutama juga dengan berbantuan AI. Namun ternyata dan faktanya kegiatan pendampingan tidak sepenuhnya ini berjalan mulus. Ternyata malah mohon maaf, ini membuka luka yang sebenarnya sudah ada namun ditutupi, sebenarnya begitu. Oke, ini sebenarnya moderator juga termasuk timnya kami nih. Gitu. Sebenarnya moderatornya tim kami juga nih. Cuman kan dari pihak pelaksana teknis di lapangan gitu ya. Jadi begini Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya, ini juga slide-nya masih terbatas untuk mohon maaf, ini saya mohon izin untuk saya share screen juga di sini. Baik, ini kelihatan di slide, mohon maaf masih bisa hanya slide-nya di kamera. Apakah kelihatan Bapak Ibu? Ini karena saya juga sendiri masih belum, akun belum support ya untuk di TikTok ini. Baik, apakah kelihatan, Ibu Moderator? Kelihatan? Oke, siap. Jadi mohon maaf ini hanya bisa satu kamera, hanya tinggal layar ini ataukah layar saya gitu ya. Baik, jadi kita memahami bahwa karya tulis ilmiah ini memang saat ini sangat dibutuhkan oleh profesi pendidik, ya. Yang mana guru itu perlu kompetensi seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Nah, sehingga di sini baru saja itu diberikan pendekatan STEM, ya. Yang mana pendekatan STEM itu Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics. Itu kalau dalam bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesianya adalah Science, Teknologi, Rekayasa, dan Matematis. Ini supaya pembelajaran itu lebih terukur. Nah, sangat disayangkan bahwa wawasan STEM ini masih sangat terbatas. Ya, kemudian juga dari pihak guru ini masih kurang percaya diri dalam menulis, serta minimnya kegiatan pendampingan berkelanjutan. Mohon izin, waktu ini kejadian nyata real kemarin, waktu pendampingan pengawasan PPG juga, karena saya juga salah satu pengawas, tidak hanya terkait pendampingan penulisan yang minim, namun juga penggunaan teknologi Bapak Ibu. Ini yang masih minim. Jadi bagaimana waktu itu saya sebagai pengawas itu juga termasuk harus membimbing bagaimana supaya mereka bisa mengoperasikan laptop, bisa supaya lebih melek teknologi, kemudian juga terkait ke fitur-fitur di komputer dan bisa masuk aplikasi untuk menjalankan tes, mereka masih minim di sini. Nah, ini termasuk akan ada di saran rekomendasi dari tim kami yang dulu ya, itu telah melaksanakan kegiatan pengabdian yang akan kami sampaikan nanti akan ada. Nah, ini permasalahan yang memang tadi sudah saya singgung sebentar. Cuman memang potensi guru ini sebenarnya besar sebenarnya. Namun belum banyak terdokumentasi secara ilmiah. Barangkali contohnya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu guru itu bisa mengajar dengan baik. Namun bagaimanakah terkait dengan bagaimanakah terkait dengan bukti evidence atau bukti realnya terkait karya guru bahwa guru tersebut kompeten? Ini kan sangat minim. Nah, yang mana ini disebabkan oleh satu hal, yaitu karya tulis ilmiah ini dianggap sebagai beban administratif. Kenapa kok dianggap sebagai beban administratif? Karena ini masih rendah penguasaan STEM dan juga KTI oleh para guru. Nah, dan tentunya ini memang menjadi kelemahan saat ini, ditambah lagi juga sepertinya ini seharusnya ada pendampingan atau dukungan, namun ternyata masih minim yang dilakukan hingga saat ini. Ya, sebenarnya memang sudah ada, cuman untuk bisa terhilirisasi atau dimanfaatkan oleh semua guru itu masih belum. Ya, jadi sebenarnya untuk yang kami sampaikan di sini juga yang mana difasilitasi oleh Bumi Literasi Anak Bangsa ini untuk sebagai salah satu teknik support, okay? Untuk supaya kita lebih melek literasi dan juga sedikit banyak itu supaya membangkitkan bagaimana mental kita termasuk penguasaan dan juga peningkatan keahlian dalam penulisan KTI di sini. Nah, oke, ini ada pertanyaan lagi nih, tapi nantilah kita bahas, Ibu Moderator, bagaimana cara membedakan KTI hasil AI dan tulisan asli, Oke, siap, nantilah. Oke, Bapak Ibu, ini terkait karya tulis ilmiah ini sebenarnya sudah
cukup familiar ya untuk dibahas ya. Ini secara singkat saja, ini memang menjadi permasalahan utama, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah. Mohon maaf, waktu itu sebenarnya sudah disampaikan oleh reviewer kami, kegiatan kami waktu itu di pengabdian, itu juga salah satu profesor. Nah, bahkan sebenarnya ini bukan permasalahan di guru SD maupun sekolah menengah, sekolah dasar maupun menengah, tidak. Sebenarnya ini juga dialami oleh para pendidik di perguruan tinggi sebenarnya. Maka karena kelihatan sekali untuk kemampuan guru dan juga dosen sebenarnya dalam menulis KTI masih rendah. Terlebih kalau untuk kami di pendidik, di dosen, yang berkualitas itu malah masih lebih rendah. Seperti itu. Jadi makanya itu literasi ini sangat penting. Cuman bagaimana problematikanya, nah mari kita bahas. Semoga ini nanti membuka wacana strategi ke depannya ya, untuk bisa dikembangkan. Ada kegiatan entah pendampingan atau pelatihan sejenisnya. Nah, kalau untuk STEM ini sebenarnya cukup sederhana Bapak Ibu, intinya sains, teknologi, rekayasa dan matematis ini untuk mendesain pembelajaran menjadi lebih inovatif, yang mana dihadapkan nanti akan berdampak pada semangat dan kompetensi siswa. Baik, begini Bapak Ibu, ini STEM ya. Ini kenapa kok STEM juga kita usulkan, karena memang sebenarnya STEM ini mohon maaf izin menyampaikan mengklarifikasi, ini tidak hanya konteks untuk mata pelajaran IPA, matematika, kemudian SMK, terus kemudian atau sejenis turunan matematika kayak statistik. Tidak hanya itu Bapak Ibu, sebenarnya proyek STEM Education ini adalah untuk seluruh mata pelajaran atau mungkin seluruh bidang ilmu, supaya lebih edukasinya itu lebih terukur dan juga lebih kompromis atau meyakinkan hasil outputnya. Makanya di sini itu perlu ada konteks kreativitas, kolaborasi, komunikasi, riset, problem solving, penyelesaian masalah, dan juga critical thinking. Nah, permasalahannya justru di sini Bapak Ibu, ya. Ini kenapa kok menjadi sangat penting, ya. Ini permasalahan yang malah justru terparah adalah tantangan teknologinya malahan. Jadi STEM ini penting karena untuk memelekkan kembali di sini kita di tantangan teknologi, bahkan di awal tahun milenium. Nah, bahkan di saat ini juga kunci dalam kemajuan dan inovasi juga, ini termasuk salah satu kunci utama STEM ini. Tentunya akan berdampak kepada kesejahteraan, ya contohnya adalah di lowongan kerja akan lebih disukai yang bisa menguasai teknologi, literasi dan sebagainya. Ini termasuk sekarang masuk pada bagian pengembangan sumber daya manusia, SDM di sini. Nah, dan hingga sekarang ini termasuk bagian dari transformasi proses pendidikan. Nah, inilah pentingnya STEM Bapak Ibu. Baik, langsung intinya saja Bapak Ibu. Ini intinya STEM ini perlu adanya pengajaran, dukungan tentunya. Jadi sebelumnya ada pengajaran tentunya harus ada dukungan dulu Bapak Ibu. Kemudian setelah ada dukungan pengajaran, kemudian ada efikasi. Efikasi itu maksudnya di sini itu konteksnya muncullah mulai kepercayaan diri. Tidak hanya kepercayaan diri, tapi juga penambahan pengetahuan. Kemudian juga meleknya bidang di situ. Ya. Kemudian juga butuh, selain untuk meyakinkan ini, menambahkan keyakinan, juga butuh material. Material maksudnya di sini semacam instrumen pendukung, seperti buku, kemudian jurnal, atau mungkin buku referensi yang lain, bisa berupa buku digital, atau mungkin media pembelajaran, dan lain sebagainya. Kembali lagi siklusnya akan terus seperti ini Bapak Ibu. Karena untuk pengadaan material pendukungnya, itu butuh dukungan. Dukungan nanti perlukan pembelajaran untuk meningkatkan keyakinan. Ya, keyakinan di sini akan juga bisa memberikan materi. Materinya terkait materi maupun juga terkait komponen mendukung. Nah, ini tentunya perlu dukungan. Jadi terus siklusnya akan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini untuk bagaimanakah seharusnya STEM ini bermain. Ini sayangnya ini juga tidak kelihatan ya. Kalau kita tahu bagaimana teknik ya dalam pembelajaran STEM, ini dari proses scientific dan engineering ini, bagaimana ini sebenarnya bisa dipelajari sendiri-sendiri Bapak Ibu. Namun bedanya adalah di sini
Untuk di fitur saintifik ini, STEM ini lebih membutuhkan sama-sama tes, namun prosedur harus benar dulu. Oke. Kemudian baru kita analisis data. Tapi kalau untuk ke teknik seperti ini, setelah dites, ya, mohon maaf, ini awalnya di brainstorming, evaluasi, kemudian dikembangkan, kemudian dites, habis itu ini solusi ataukah tidak, seperti itu ya. Ya, jadi agak berbeda memang di sini antara saintifik dengan engineering. Kalau engineering lebih intinya adalah seperti yang dialami guru-guru sekarang, yaitu kita setelah menyampaikan, kita itu perlu ada pengembangan media. Nah, pengembangan media perlu kita tes juga. Jadi ini termasuk yang dibutuhkan dalam proses sertifikasi guru, yaitu media pembelajaran yang telah dibuat oleh guru untuk dilaporkan dalam pelaksanaan seleksi pendidikan profesi guru. Itu contohnya ya. Nah, kompetensi guru ini saya rasa bisa kita lewati. Nah, ini tentunya untuk hasil narasi ini tentunya perlu kita perlu kita singkat saja ya. Yang mana ini waktu itu kami pernah melakukan kegiatan pendampingan yang mana kurang lebih seperti ini. Jadi awal ada materi pertama, pendidikan karya tulis, kemudian teknik menulis, teknik menyusun karya tulis dan artikel ilmiah dengan AI, kemudian teknik pendampingannya. Nah, begini Bapak Ibu. Ini contohnya dalam sesi dalam STEM ini. Ini mohon maaf ini mengambil dari beberapa materi. Yang mana kalau dalam menggunakan fitur AI termasuk kita bagaimana menulis, itu semestinya kita perlu memperhatikan yaitu bahasa, metodologi, frasa topik, istilah populer. Selain itu juga tentunya harus ada tujuan dan juga struktur judul. Tidak perlu terlalu panjang, tapi yang penting jelas. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini judulnya. Nanti untuk selebihnya nanti akan kami berikan. Akan kami share ya untuk perangkatnya ini. Yang penting adalah kalau kita dalam menulis karya ilmiah, ya, ini kita harus tahu dampaknya. Kemudian metode harus jelas. Tidak hanya topik dan juga tujuannya saja. Oke, ini AI yang dapat digunakan Bapak Ibu sebagai contoh ya. Ini mohon izin geser. Nah, Bapak Ibu sudah tahu ini topiknya seperti contoh pakai ChatGPT, Perplexity AI. Nah, ini termasuk nanti akan saya jabarkan secara singkat saja. Kemudian kalau untuk literatur kita bisa mencari lewat Google Scholar. Kalau lebih terpercaya ini provider jurnal atau publisher ya, seperti Science Direct. Ini yang untuk kelas atas ya, mohon maaf untuk intelektualnya bagus. Science Direct, Wiley, Springer. Ini saya yakin yang Bapak Ibu yang sudah berkuliah ini familiar dengan ini. Nah, kemudian dalam melakukan penelitian, dalam kita itu membangun literasi yang baik, apakah cukup hanya menggunakan topik, kemudian juga mencari literatur saja, Bapak Ibu? Tidak cukup. Kita perlu ada yang namanya analisis data. Yang mana analisis data di sini, ya Bapak Ibu, itu bisa menggunakan Microsoft Excel, SPSS, Minitab, atau Origin. Nah, ini tapi jujur, ini kenapa kok saya munculan? Ya, karena waktu kegiatan sebelumnya muncul masalahnya. Ini justru yang salah satunya dibutuhkan, Bapak Ibu. Nah, kemudian juga terkait ke tekstur bahasa, kita bisa menggunakan Grammarly, Quillbot, Turnitin untuk cek plagiasi. Kemudian kalau untuk kutipan, nah ini opsional, ini kita bisa pakai Mendeley, Zotero, atau sebenarnya di Microsoft Word sendiri ada citasi. Sebenarnya ada. Atau bookmarks itu ada kok. Nah, baik. Oke, ini fokus untuk penulisan KTI nanti. Nah, ini contoh Bapak Ibu, mohon izin ya untuk menyampaikan sedikit tips. Kelihatan Bapak Ibu? Oke, kelihatan nggih? Contoh begini, setiap membuka aplikasi dalam AI, ini tips yang paling awal dan kalau tidak Bapak Ibu akan kena limit. Ini mohon izin ini karena saya sudah pernah mengikuti pelatihan ini. Jadi begini Bapak Ibu, tipsnya dalam waktu itu yang kami berikan di beberapa guru, menggunakan AI dalam menulis KTI, ini awal-awal adalah kita merampingkan riwayat percakapan topik, sesuai bahasan topik. Jadi riwayat katakanlah dengan ChatGPT, kita perlu mendoktrin dulu sistemnya.
yaitu awal adalah Anda adalah ahli bla 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 bla. Nah, ini untuk menghindari batasan atau limitasi daripada beli premium. Ya. Dan juga nanti bahasanya tidak akan melebar kemana-mana. Ya, sehingga bahasanya menjadi fokus. Contoh begini Bapak Ibu. Anda adalah ahli dalam bidang energi terbarukan yang berasal dari limbah lingkungan. Ini contoh, okay, untuk yang kita hadapi yang sedang trending topiknya saat ini, penelitian. Gitu, okay. Jadi, paham okay, Bapak Ibu sampai sini? Jadi saran kami, begini dulu. Anda adalah ahli bla bla bla. Ditulis itu dulu, baru silakan riwayatnya mengalir. Nah, ini beberapa tips Bapak Ibu. Ini sementara sebagai bukaan awal ya, termasuk di situ nanti kita buka bahasan masalahnya. Jadi tips dalam menyusun itu gini Bapak Ibu, gunakan prompt untuk menuliskan rincian poin-poin penting dalam naskah. Ini kelihatan kok kayaknya saat ini, wah ini penting nih. Oke, kita lihat lagi Bapak Ibu. Nah, dari setiap urutan poin tersebut, spesifikasikan lagi subtopik bahasan tersebut ya. Kemudian, kalau untuk mencari referensi, gunakan aplikasi lain. Jangan hanya bergantung pada satu aplikasi yaitu ChatGPT. Jadi misalnya kita bisa menggunakan perplexity.ai untuk menuliskan kalimat dan menggunakan referensi. Nah, kenapa kok begitu Bapak Ibu? Karena di pengalaman kami, dari ChatGPT hanya tunggal itu kurang valid. Ya, seringkali referensi yang diberikan itu malah tidak nyambung. Makanya itu alangkah baiknya kalau menggunakan aplikasi. Nah, kami ya sarankan yang lain yaitu Perplexity. Jadi lalu gunanya ChatGPT itu apa? Ini adalah sebagai teman bicara kita di awal-awal. Jadi ChatGPT sebenarnya enak kok buat ngobrol. Seperti WhatsApp Meta AI. Meta AI maksudnya. Mohon maaf salah ngomong nih saya nih. Jadi begitu Bapak Ibu. Tetap kita tidak bisa sendiri. Nah, contoh yang lain untuk membahasakan sesuai dengan kalimat prompt. Ini nanti bisa dipelajari secara mandiri di YouTube, yaitu pakai Gemini untuk digambar. Bisa Bapak Ibu. Nah, ini ada tips learning dan best practices-nya. Jadi, kalau saat kita menuliskan prompt, hindari kalimat seperti buatkan artikel tanpa topik, tanpa gaya, tanpa format yang jelas. Pasti ini AI itu karena mereka itu sendiri punya diagram alur berpikir sendiri, semacam kayak ada komen prompt-nya. Nah, komen prompt tentunya ini kan berakar-akar. Nah, kalau tidak dibatasi topiknya, tidak dibatasi gayanya, tidak dibatasi formatnya, misalkan formatnya itu contoh dengan format penulisan akademik namun informatif, seperti itu. Nah, AI supaya lebih bisa menyeleksi, memfilter processing datanya, sehingga menghasilkan teks yang lebih jelas. Kalau Bapak Ibu hanya buatkan artikel, wah itu saja AI akan bingung dan menghasilkan teks yang tidak fokus. Itu sudah, saya yakin Bapak Ibu sudah mengalami ini. Oke. Kemudian selalu gunakan data aktual dan referensi ilmiah. Nah, jika perlu tambahkan tautan atau kutipan. Misalkan begini Bapak Ibu, ya dalam konteks DAM agar AI menyesuaikan isi dengan sumber yang sahih. Jadi begini Bapak Ibu, AI itu sendiri sebenarnya sumbernya itu dari mana-mana. Namun supaya kita kalau ingin menuliskan, katakanlah nih, yang dibutuhkan adalah latar belakang. Kita telah menemukan satu referensi jurnal. Kita telah menemukan suatu artikel berita. Nah, buatkan latar belakang dengan mengutip referensi berikut. Satu, ini referensi jurnal ini. Yang kedua, referensi artikel ini. Yang ketiga, referensi surat kabar atau maaf kereta lewat nih, dekat ini. Tadi apa namanya? Berita kabar atau surat kabar, misalkan kompasiana.com. Nah, bisa seperti itu Bapak Ibu. Supaya fokus. Jadi, kalau dalam membuat kita mau menyusun suatu naskah, tapi kalau menggunakan AI saja, kalau tidak kita yang menyetir, kita malah disertir dan kita malah tersesat nanti. Jadi kita adalah tetap nahkodanya, kita yang punya kendalinya Bapak Ibu. Nah, inilah yang sering menjadi masalah di generasi saat ini, yang hanya berpasrah 100% pada AI. Makanya itu, mari budaya literasi harus kita bangkitkan kembali Bapak Ibu. Oke. Jadi tetap kita membaca perlu, kalau ada istilah yang bingung, bisa tanya AI, sekecil-kecil nggak apa-apa, gitulah. Cuman kalau untuk menulisnya format, kita harus punya kerangka dulu Bapak Ibu. Nah, kemudian jadi gini, gabungkan AI dengan sentuhan pribadi.
AI itu bisa menulis, tapi gaya personal penulis akan memberi jiwa pada tulisan. Jadi sepertinya ini pertanyaan yang tadi sudah terjawab, nggih, Bapak Ibu. Nggih. Mohon maaf, ini apa namanya? Ini tadi sudah ada jawaban yang nih. Apa namanya? Ya, jawab pertanyaan tadi. Bagaimana cara membedakan KTI hasil AI dan tulisan asli? Jadi begini, nomor 3 ini adalah jawabannya, nggih, Bapak. Nggih. Tadi Bapak Arif 2127 sudah menanyakan itu, yaitu jawabannya di sini. Jadi kalau misalkan ya kita menuliskan suatu naskah dengan sultan pribadi. Jadi gini contohnya ya, selalu baca ulang dan sunting manual hasil AI. Kita kadang-kadang gini, perlu memberikan contoh di AI, tolong buatkan dengan gaya bahasa seperti ini. Nah, itu gaya bahasa kita sendiri. Kemudian, ini ada juga tips yang lain, mewaspadai plagiarisme otomatis. AI bisa menghasilkan teks serupa dengan sumber yang lain. Nah, makanya ini bisa menggunakan tools plagiarism seperti contoh Turnitin, supaya bisa mengecek ini plagiasi atau tidak. Gitu. Nah, kembali lagi, Bapak Ibu, ini prompt bukan satu-satunya alat. Yang penting, ini untuk tetap belajar metodologi ilmiah, critical thinking, dan logika akademik agar bisa menilai kualitas hasil prompt secara objektif. Jadi begini Bapak Ibu, prompt ini bukan satu-satunya alat, ini sebagai hanya alat pendukung. Tetap kita yang mengkoreksi. Kalau salah bahasa kita kurang srek. Contoh nih, contoh Bapak Ibu, yang sering muncul di AI adalah dengan demikian, di akhir kata-kata paragraf adalah begitu. Itu paling gampang dilihat. Dengan demikian, koma. Wes, ini diganti saja. Misalkan diganti sehingga. Misalkan diganti oleh karena itu. Misalkan diganti maka dari itu. Misalkan diganti pada akhirnya. Istilahnya begitulah Bapak Ibu. Karena itu sangat settingan manual biasanya dari AI, dari ChatGPT seperti itu. Sering menemui kan gitu Bapak Ibu yang seperti itu. Lalu bagaimana ini kenyataannya Bapak Ibu? Inilah fakta yang ada di lapangan dari tingkat kemampuan awal guru. Mohon izin, mungkin hadirin ada yang hadir di sini, mohon maaf, mohon izin ini menyampaikan dari hasilnya Bapak Ibu waktu itu kami data awal. Jadi begini Bapak Ibu, ini mohon izin memperbesar, pengetahuan awal guru pada inilah dia. Kita sebagai perbandingan dulu, akan lebih bagus kalau ada perbandingan ya. Jadi pengetahuan awal guru pada karya tulis ilmiah, terutama STEM, yang bagus tahu itu adalah gini, ini nilai maksimalnya kan 5 ya Bapak Ibu. Ini dan tidak tahu bagian utama karya ilmiah. Namun mohon maaf sekali, paham judul yang tepat, menyusun tinjauan pustaka, metodologi, analisis data, citasi referensi, kesimpulan saran, etika, dan manfaat menulis ini mayoritas guru masih minim. Ya, kemudian ini kan terkait aspek kognitif Bapak Ibu. Nah, ini kemudian aspek baik Bapak Ibu, saya tidak banyak ngomong. Apakah ini benar Bapak Ibu? Kalau benar mohon dituliskan di komentar ya. Benar nggak Bapak Ibu seperti ini? Sudah jujur aja deh Bapak Ibu. Sikap awal guru memang dari afektif ya. Awal guru terhadap karya tulis ilmiah memang benar. Menulis KTI nomor pertama itu ya. Namun mampu menulis apa tidak? Termotivasi ikut pelatihan nggak? Terus KTI bukan sebagai beban tambahan, nilainya malah sangat kecil, subhanallah. Ini jujur, kalau di persentase, kalau nilai 500, ini nilainya di bawah 50%. Jadi, jujur waktu itu tim kami, termasuk moderator, kita tahu sendiri ya, sebenarnya mengolah data ini rada pingin nangis. Ternyata seperti ini ya, aduh ya Allah. Bener kan ya? Waktu itu kita kayak mau nangis, aduh. Nyesek sekali melihat data fakta sebenarnya Bapak Ibu. Jadi mayoritas Bapak Ibu yang menganggap maksudnya perspektifnya KTI bukan sebagai beban tambahan itu dinilai hanya 40 sekian persen. Faktanya ini dianggap sebagai beban. Ya, jujur aja deh. Jadi begitu faktanya Bapak Ibu.
Ya, jadi makanya itu begini Bapak Ibu, saya teringat juga dari guru saya, apa yang membedakan orang yang ibaratnya begini, orang pintar, orang cerdas itu sebenarnya hanyalah predikat Bapak Ibu. Ya, jadi apa lalu istilahnya ibaratnya pintar, cerdas, itu sebenarnya hanya predikat. Tapi bagaimana supaya kita bisa dianggap seperti itu? Pintar dan cerdas itu adalah kita, bedanya di sini, orang yang tidak cerdas sama cerdas, orang yang pintar sama tidak pintar sebenarnya hanya satu perbedaannya. Yang orang pintar, orang cerdas tahu caranya, kemudian orang yang tidak pintar, tidak cerdas tidak tahu caranya. Jadi sekali lagi, perbedaannya hanya satu. Yang satu tahu caranya, yang satu tidak tahu caranya. Lalu solusinya bagaimana? Mari kita cari cara itu. Jadi semisal Bapak Ibu merasa, aku tidak pintar menulis karya tulis ilmiah, mohon untuk tidak mendoktrin diri sendiri bahwa saya tidak bisa. Boten, Bapak Ibu bisa, cuman belum tahu caranya. Nah, AI ini salah satu solusinya saja untuk mengantar itu. Cuman ini bukan 100%-nya nggih Bapak Ibu. Nah, termasuk begini Bapak Ibu, selain itu juga ada eksplorasi ide, kemudian kesediaan waktu, kemudian kemenarikan tulisan, dan juga terkait mental. Mayoritas ini masih ragu atau takut karya tulis dikritisi. Kemudian untuk nilainya yang cukup rendah terkait ke eksplorasi ide, kemudian waktunya untuk menulis ini masih kurang. Karena kenapa? Menulis ini rada susah. Nah, jadi nanti sejauh mana AI bisa membantu. Nah, mari kita lihat. Oke, lalu untuk kepada konteks di keterampilan Bapak Ibu, jujur saja, untuk keterampilan di sini, ini perlu bersabar banyak, Bapak Ibu, Jujur kami juga waktu itu melakukan pendampingan ya, sangat mengelus dada banget. Jadi keterampilan guru dalam penulisan KTI, seperti contoh, merumuskan masalah juga bingung, merancang instrumen penelitian juga bingung, kemudian menerapkan desain STEM-nya, analisis data, jujur untuk keterampilan sangat kurang semua. Nah, jadi dari sini Bapak Ibu, ada 3 aspek, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor di sini kita kaji. Lalu bagaimana AI ini bisa sejauh mana membantu dalam membantu menulis karya tulis ilmiah, itu nanti akan kita lihat. Nah, Bapak Ibu, ini permasalahannya. Mohon izin, ini betul apa enggak? Sudah gitu aja Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya dari pihak mitra, waktu itu juga dengan salah satu mitra dari sekolah di Tulungagung. Ini studi kasusnya di Tulungagung. Yang mana pertama ini dari aspek pengetahuan atau kognitif, ini terdapat pengetahuan yang masih terbatas terkait PTK atau penelitian tindakan kelas dan studi ilmiah sederhana yang relevan. Nah, itu terkait aspek pengetahuan. Nah, kemudian yang aspek afektifnya atau sikap, ini rendahnya kepercayaan diri guru dalam menulis KTI, dalam bentuk apapun, buku ajar, referensi, maupun makalah. Nah, kemudian yang ketiga, ini terkait keterampilan. Minimnya pelatihan dan pendampingan sistematis mengenai penulisan KTI dan bahasa Jawanya dan gelontrokannya. Ibaratnya dan sejenisnya, begitulah. Betul ya Bapak Ibu ya. Nah, sehingga di sini memang jujur kalau kita lihat lagi di sini aspek sikap ini jujur ini memang yang sangat menjadi mohon maaf, ini menjadi beban banget. Jadi dari kami perguruan tinggi ini dan juga pihak-pihak literasi ini menjadi kayak hal yang sangat miris jujur. Terutama terkait sikap mentalnya pendidik ini kurang percaya diri dan takut untuk dikritisi. Mohon izin, mohon maaf, mari kita belak-belakan jujur kepada diri sendiri. Kita sebagai pendidik, memang ya, kita masih takut untuk dikritisi dan juga kita tidak percaya diri. Sehingga kurang percaya diri, takut dikritik, minim karya kita jadinya. Jadi intinya Bapak Ibu, mari kita perhatikan diri kita untuk mencoba dulu. Mencoba untuk menulis dulu, Bapak Ibu. Karena kalau kita masih kayak takut dan khawatir untuk dikritisi, kita malu.
kita akan sulit untuk membuatkan karya yang bermanfaat. Oke. Kemudian Bapak Ibu juga untuk terkait aspek pengetahuan dan juga keterampilan sebenarnya juga ini mirip ya. Ini yang dikritisi terkait ke bagaimana menyusun tinjauan pustaka, metodologi, analisis data, citasi referensi ini masih minim. Jadi ini jujur ini kesulitan yang memang terkait aspek teknis banget Bapak Ibu. Maka dari itu sebenarnya yang diharapkan oleh guru-guru kalau dari kajian penelitian ini, ya maksudnya kegiatan pendampingnya kok jadi penelitian, karena banyak masalah ternyata di sini. Terkait teknis terutama. Kalau mental itu memang tinggal perlu pembiasaan saja terkait sikap afektif. Namun ini yang sangat penting malah terkait teknis. Bagaimana merumuskan masalah teknis, merancang instrumen penelitian, teknis lagi, desain penelitian, teknis, analisis data, teknis lagi, menuliskan di naskah, teknis lagi. Inilah masalah yang sebenarnya. Inilah problematika Bapak Ibu Guru yang kami temukan waktu kami melakukan kegiatan pendampingan karya tulis ilmiah, terutama di arah STEM. Bahkan ini sudah berbantuan AI Bapak Ibu. Ini adalah hasil di awalnya. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu, bagaimanakah dampaknya. Ini dia Bapak Ibu. Mohon izin, tanya ini apakah sudah, maaf. Ini apakah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat. Ini fakta yang sebenarnya Bapak Ibu, tidak kita kurang-kurangi, ya. Fakta yang memang sudah keluar ada, beginilah. Baik, oke, untuk ini peningkatannya ya. Warna biru ini warna kognitif, yang merah afektif. Jadi begini Bapak Ibu, kalau kita lihat, bagaimana AI ini bisa membantu guru untuk supaya bisa cakap dalam menuliskan karya tulis ilmiah dan literasi referensi. Nah, terkait ke bagian utama karya ilmiah yang paling atas ini tidak begitu berdampak. Namun hampir di semua pihak, semua aspek kognitif ini semuanya berdampak Bapak Ibu. Jadi terkait bagaimana dapat memahami judul yang tepat, maksudnya mengoreksi. Ini jadi meningkat banget. Kemudian menjadi lebih paham dalam menyusun tinjauan pustaka, menyusun metodologi. Kemudian paling tidak analisis data ini pengolahan dasar. Ini AI sangat membantu di bagian sini Bapak Ibu. Oke, ya. Kemudian kalau sayangnya yang kurang berdampak banyak adalah etika. Kemudian bagaimana menuliskan kesimpulan dan saran. Kemudian meningkatkan pengetahuan terkait manfaat dan paham karakteristik KTI yang layak. Ini meningkat namun tidak signifikan. Jadi kami garis bawahi di poin yang ke 8, 9, 10 ini 7, 8, 9, 10 ini kurang signifikan peningkatannya. Jadi penggunaan AI meningkat iya untuk pemahamannya secara aspek kognitif, namun sayangnya pada aspek bagaimana kita menuliskan kesimpulan atau saran dari tulisan Bapak Ibu Guru sendiri kurang. Etika apalagi, ya begitulah. Etika penulisan ilmiah. Ya itu tadi yang disinggung oleh pertanyaan yaitu plagiasi. Kemudian manfaatnya jadi kayak, wah sementing sekedar nulis. Lah ini dia loh Bapak Ibu. Kalau kita hanya mengandalkan benar-benar, ya sudah kita AI saja. Nah ini loh contohnya. Nah kemudian karakteristik KTI jadinya hanya menambah sedikit. Oh alah kayak gini aja. Hanya seperti itu jadinya Bapak Ibu. Nah ini terkait ke pemahaman kognitif terkait karya tulis ilmiah. Lalu bagaimanakah dengan afektif Bapak Ibu? Nah ini yang memang jujur ini ada yang signifikan, ada yang tidak. Kalau sikap guru yang ini tidak signifikan ya, afektifnya guru pada KTI, itu terkait perlu menulis KTI sama termotivasi ikut pelatihan, ini kayaknya kok bisa sendiri, jadinya kurang signifikan peningkatannya. Namun ini di sikap afektif sangat meningkatkan kemampuan menulis KTI pada ibu guru, Bapak Ibu Guru maksudnya. Ya, termasuk juga rada mengurangi mindset paling tidak ya sudah dari 40 menjadi 60% lah menganggap KTI bukan beban tambahan. Ya, alias KTI ini oleh AI menjadi lebih dipermudah.
Kemudian eksplorasi ide menjadi lebih mudah, waktu jadinya itu lebih bisa bermanfaat, lebih bisa banyak termaksimalkan. Kemudian menjadi lebih yakin, tulisannya menjadi lebih menarik. Nah, kemudian sama sekolah jadinya juga lebih didukung. Kemudian juga menjadi lebih tidak takut atau tidak ragu dalam, mohon maaf, karya tulis menjadi untuk dikritisi, menjadi lebih yakin, gitu Bapak Ibu. Ya paling enggak lumayan lah. Ini memang jujur sikap afektif sangat berdampak Bapak Ibu. Cuman tetap aja ya nilainya masih di bawah 80 nih. Ada beberapa. Contoh sebagai beban tambahan, ini masih menyisakan. Kalau jujur, kalau kami mengkaji kembali jadinya dari kegiatan pengabdian ini terkait mindset Bapak Ibu guru KTI ini masih jadi beban tambahan. Kemudian supaya tidak takut dikritisi apa-apa, ini memang perlu pembiasaan. Jadi memang kami juga menuliskan memang perlu adanya kembali budaya, literasi, dan berkarya Bapak Ibu. Jadi setiap kita ada ide, mari kita tuliskan dalam sebuah draft. Kemudian kita memperbanyak literasi untuk mempertajam draft. Habis itu dituliskan karya yang jadi. Kemudian tentunya perlu ada peer review, ada proses evaluasi, refleksi. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kalau ini kepada sikap afektif, memang kita perlu kembali membangun budaya itu Bapak Ibu di institusi pendidikan masing-masing. Nah, kemudian bagaimanakah dengan aspek kemampuan, keterampilan? Nah, ini dia hampir semuanya kurang signifikan Bapak Ibu kalau kita lihat. Nah, jadi KTI bagaimana? Kontribusinya terhadap signifikansi peningkatan kompetensi guru itu memang lebih kepada ke desain, yang signifikan hanya ke desain, rumusan masalah, membuat instrumen penelitian seperti contoh kisi-kisi instrumen, kemudian desain instrumennya bagaimana, kemudian perangkat modul atau mungkin lembar soal latihan seperti ini Bapak Ibu. Ya, kemudian ini yang signifikan masih lebih pada situ. Kalau analisis data, ini yang kami lihat adalah Bapak Ibu guru waktu itu sudah ada data, lebih ke meminta AI untuk menganalisiskan data. Tapi untuk menganalisis sendiri masih belum. Nah, itulah kenapa di sini mayoritas masih kurang signifikan, Bapak Ibu. Jadi untuk ke aspek keterampilan ini memang signifikansinya memang masih kurang. Jadi inilah keterbatasan AI dalam penulisan karya tulis ilmiah. Kalau kita lihat dari skop secara keseluruhan di sini, Bapak Ibu, ini yang memang signifikan adalah pada mental. Kita akui saja begitu, Bapak Ibu. Pada mental, kemudian pada penyusunan naskah, pada menyusun metodologi, tinjauan pustaka, dan desain penelitian. Lebih pada itu Bapak Ibu Guru. Yang kurangnya adalah persepsi, beban tambahan, minat motivasi, itu masih kurang. Kalau yang seperti itu, kita jadinya tahu bahwa memang AI ini sebagai alat bantu teknis. Namun untuk meningkatkan motivasi Bapak Ibu Guru, atau mungkin guru-guru kita yang ada di Indonesia ini, untuk supaya semakin produktif dalam berkarya dan juga menumbuhkan budaya literasi yang kuat di sekolah masing-masing, ini perlu membangun budaya. Jadi untuk membangun sikap psikomotor yang baik perlu ada budaya tersendiri dari masing-masing institusi pendidikan, Bapak Ibu. Kemudian kalau untuk keterampilan guru, kembali lagi itu sama saja juga dengan budaya, kita perlu ada pelatihan yang lebih spesifik. Seperti contoh, perlu ada pelatihan instrumen penelitian tersendiri, ada yang perlu pelatihan analisis data tersendiri. Kemudian ada yang bagaimana menulis referensi tersendiri. Kemudian pelatihan lagi presentasi, lebih sendiri lagi. Jadi memang untuk keterampilan ini perlu di breakdown menjadi pelatihan yang lebih banyak lagi Bapak Ibu. Ya. Jadi demikian Bapak Ibu, ini AI sebenarnya hanya sampai di sini Bapak Ibu. Dan jujur memang saat waktu itu hanya, jujur aja ini penjelasan terkait retorika, ini hasil uji respon. Oke Bapak Ibu, sebentar.
Oke Bapak Ibu, gini. Dari hasil uji responnya yang kami dapat Bapak Ibu, dari sesi 1 sampai sesi 4, memang kalau penjelasan teoritis tanpa praktek memang ya kami akui memang kurang berdampak. Ya, ini contoh untuk respon. Jadi kalau hanya berupa pelatihan, mohon maaf, mohon izin, webinar ini pun ya juga masih seperti itu, tapi paling tidak ini adalah wacana awal Bapak Ibu ya. Memang jujur untuk motivasi memang masih kurang. Memang. Jadi ini memang sebagai salah satu contoh saja. Memang webinar ini memang waktunya karena singkat. Kalau memang ingin ke praktek, memang perlu ada sesi tersendiri lagi. Namun diharapkan dari webinar ini membuka dan juga Bapak Ibu semakin ada wawasan bahwa ini loh sebenarnya yang dibutuhkan oleh guru saat ini untuk menunjang kompetensi pendidik ya begini. Ini mungkin bisa pimpinan masing Bapak Ibu. Oke. Jadi memang kalau kita tanpa praktek, ini yang kami garis bawahi di sini adalah yang warna kuning Bapak Ibu. Ya, mampu dan percaya diri menulis KTI secara mandiri ini masih kurang Bapak Ibu. Baik di dua-duanya sesi yang secara ceramah. Kemudian pelatihan meningkatkan semangat kurang. Nah, kemudian latihan membantu memahami seluk-beluk karya tulis ilmiah kurang. Kemudian platform aplikasi hanya dijelaskan tapi kurang dipraktekkan, kurang lagi. Dan penggunaan media Bapak Ibu. Selain itu juga waktu pelatihan ini dirasa sudah jangan banyak-banyak. Nah, baru ketika praktek yang dibawa di sini, ini semuanya alhamdulillah sangat positif sekali. Cuman waktu pelatihan jadinya dirasa kurang cukup Bapak Ibu. Ya, semoga ini Bapak Ibu problematika yang sebenarnya begini. Dalam kita melakukan pelatihan, ini sebenarnya kuesioner ini merupakan curahan dari unek-unek dari Bapak Ibu guru yang mana ketika itu mengadakan pelatihan, kalau hanya teoritis saja sebenarnya itu masih kurang. Perlu ada pendampingan praktek atau BIMPRAK. Nah, barangkali Bapak Ibu di sini yang sebagai salah satu stakeholder atau pemangku kebijakan atau mungkin ada koneksi dengan pemangku kebijakan, barangkali bisa diusulkan bahwa BIMTEK lebih baik mendingan spesifik saja topiknya. Ini dari kajian problematika yang dialami oleh guru. Dan AI pun tidak cukup hanya satu kali pertemuan saja. Karena kenapa? Ini terkait ke etika juga dan kualitas karya. Jadi begitu Bapak Ibu. Yeah. Nah, sehingga di sini kami menuliskan kesimpulan. Ini terkait retorika, ini kesimpulan. Ya seperti itu. Memang sangat perlu peningkatan terkait aspek kognitif dan psikomotor di sini. Afektif dan psikomotor. Kognitif ini lumayan lah, sudah lumayan lah. Tapi psikomotor dan juga afektif ini yang sangat memerlukan penanganan tersendiri Bapak Ibu. Nah, sehingga saran strategis di sini kami menyarankan, ya, ini ada rekomendasi strategis ya, yang mana perlu ada pendampingan berkelanjutan, bertahap, kemudian penguatan dukungan institusi sekolah, contoh seperti ini Bapak Ibu, untuk misalkan Bapak Ibu sudah sudah ada karya sendiri, misalkan contoh LKPD ataukah modul yang untuk diberikan kepada siswanya, dan ini diyakini lebih baik dibandingkan ketika beli, karena ini telah membuat sendiri dan juga lebih bisa mencakup semua hal secara komprehensif yang dibutuhkan oleh peserta didik di sekolah Bapak Ibu. Nah, barangkali mungkin bisa, ya instansi bisa membiayai, atau mungkin pengalihan anggaran untuk pemantapan atau penguatan karya dari hasil dari hasil penulisan karya Bapak Ibu. Kemudian juga untuk menguatkan itu, maaf, ini kereta lewat, ini kereta eksekutif. Maaf, dekat rel kereta gitu. Nah, oke. Yang selanjutnya ini perlu ada model pendampingan berbasis praktik Bapak Ibu. Ya, tentunya ini selain bertahap, berkelanjutan, juga harus berbasis praktek. Kemudian ini juga perlu ada penyadaran terkait AI secara terarah dan secara etis. Jadi sesuai dengan etika akademik. Mohon maaf Bapak Ibu, ini etika akademik ini sangat krusial sekali Bapak Ibu, karena ini seringkali kenapa kok sampai masuk ke jeruji besi atau mungkin di penjara gitu ya.
Itu karena melanggar hak cipta. Seringkali karya sudah diciptakan, tapi kok di copy, paste, begitu. Dan copy paste tanpa izin. Bahkan itu banyak yang masih belum menggunakan AI. Gitu. Jadi sebenarnya AI itu jangan terlalu hanya dipandang negatif, tapi juga ada positifnya. Tapi ada batasannya, Bapak Ibu. Nah, kemudian strategi yang lain, pembentukan komunitas praktisi literasi ilmiah. Jadi ini salah satu dari dari inisiasi Bumi Literasi Anak Bangsa untuk mengadakan ini supaya Bapak Ibu barangkali bisa tertarik untuk kita mengembangkan kompetensi atau mungkin kemampuan praktis literasi ilmiah kita lebih lanjut, Bapak Ibu. Oke, kemudian saran secara teknis seperti ini, Bapak Ibu. Barangkali perlu pelatihan spesifik, penyusunan judul dan desain karya tulis ilmiah. Kemudian kita perlu, ini kayaknya sangat krusial, perlu ada workshop analisis data secara praktek. Kemudian ada pelatihan tersendiri, perancangan instrumen penelitian, dan ini sudah kami singgung lagi yang sebelumnya, perlu ada simulasi peer review secara terstruktur. Jadi tidak hanya naskah dikritisi rekam sejawat, tapi juga kita mempresentasikan. Nanti mereka tidak hanya menilai saja secara skor nilai, tapi juga saran kritik masukan sangat penting, Bapak Ibu. Jadi seperti itu, Bapak Ibu, untuk kajian kali ini dari webinar series yang diadakan oleh Bumi Literasi Anak Bangsa. Monggo, sekian dari DPC Tulungagung, kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat luar biasa pemaparan materi dari narasumber kita pada sore hari ini. Sangat mengangkat tuntas terkait karya tulis ilmiah. Ya, tadi Bapak Iki membahas terkait problematika guru dalam mendidik KPI dan juga rendahnya penguasaan digital dan kurangnya percaya diri. Nah, pada sesi kali ini kita lanjut ke sesi tanya jawab atau diskusi. Kami membuka kesempatan seluas-luasnya pada audiens yang ingin bertanya. Dan di sini sudah ada penanya yang masuk. Dari Ini grup PPG ada yang gabung ya? dari Bapak Grup Dedi PPG ada yang gabung ya, saya nggak tahu. Ya mungkin. Oke. Coba deh, Ini ya Bapak pertanyaannya. Jika teks dinyatakan 100% AI, apakah ini menunjukkan krisis kepengarangan, bahkan pelanggaran bagi plagiarisme, lalu tidak adanya kreativitas dalam berpikir? Seperti itu. Oke, ini dari Pak Dedi Seger. Ini pertanyaan berantai ya, Bu moderator ya? Iya. Ini langsung apa bagaimana? Langsung apa nih? Jawab langsung saja. Baik. Oke, begini. Jika teks dinyatakan 100% AI, apakah ini menunjukkan krisis kepengarangan, bahkan krisis pelanggaran plagiarisme, lalu tidak adanya kreativitas dalam berpikir? Ya, makanya dari itu Bapak Dedi, nggih. Jadi begini, AI itu hanyalah sebagai salah satu alat bantu, Bapak Ibu. Ini saya boleh mohon izin ya, ini menyampaikan, AI itu sebenarnya sudah ada lama, sudah ada lama. Sebenarnya itu sudah di pasca Perang Dunia Kedua itu sudah ada AI. Jadi mereka untuk menulis seperti contoh surat kabar itu apa mereka sudah ada AI waktu itu karena komputer waktu itu sudah ada. Cuman saja kurang itu sebagai resep rahasia mereka secara teknis ya, technical itu ya dari pada artikel writing-nya. Nah, cuman kita aja yang baru mengalaminya tahun ini ya. Nah, jadi gini. Kalau untuk dinyatakan krisis kepengarangan itu begini Bapak Ibu, tidak juga. Kembali lagi ini saya sampaikan bahwa kalau untuk menggunakan AI kita adalah nakodanya. Kita harus punya judul tersendiri. AI itu sebagai alat bantu. Ya, baik mohon izin untuk saya saya runtutkan pada yang disampaikan pada pelatihan sebelumnya. Jadi gini. Kita perlu meruntut secara urutannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita itu sudah punya judul,
Oke, kita tuliskan judul. Nah, itu mungkin di AI itu bisa minta koreksi. Kira-kira judul apa yang paling pas. Tapi tentunya kita kembali lagi dalam menentukan judul harus punya 4 catatan yang jelas. Yang pertama adalah judul kita ini yang jelas, judul kita ini harus jelas dulu. Ini arahnya kemana, Bapak Ibu? Yeah. Judul ini harus jelas dulu arahnya kemana. Ya, atau topiknya ini fokusnya akan diangkat harus jelas dulu arahnya kemana. Kemudian yang kedua, dampaknya harus jelas. Ya, dampak penyelesaian dalam permasalahan yang saat ini ada dengan topik yang Bapak Ibu usulkan ini harus jelas. Ya, dampaknya bisa diuraikan. Kemudian yang ketiga, metode menjabarkan metodologinya. Yang keempat, aplikasinya, maksudnya penerapannya, seperti menunjukkan kemudahan dan kesesuaian penerapannya pada bidang terkait. Jadi 4 ini paling tidak Bapak Ibu. Topiknya, dampaknya, metodenya, aplikasinya ini harus jelas. Nah, kemudian setelah itu baru silakan kalau misalkan menggunakan AI. Kembali lagi, kita perlu merancang kerangkanya sendiri dulu, habis itu AI bisa membantu. Karena kembali lagi, kita adalah sutradaranya. Sana itu hanya membantu penulisan teks skripnya saja Bapak Ibu. Oke. Nah, mungkin ini sebenarnya kalau untuk dibilang krisis kepengarangan, jujur nggih Bapak nggih, untuk menjawab saja. Jujur, untuk menulis itu kalau kita menulis manual, itu sangat lama memang. Karena saya mengalami sendiri waktu itu untuk menulis, waktu itu tesis. Waktu itu menulis benar-benar tanpa copy paste, benar-benar apa yang dikeluarkan dari otak. Itu pun juga membuat bobot saya waktu itu susut sekitar 6 kg. Selain tenaga, selain waktu juga. Waktu pun saya itu butuh waktu untuk tesis itu menyelesaikan sekitar 1 bulan. Dan itu non-stop, setiap hari harus menulis. Nah, jadi kalau kita bikin krisis kepengarangan, kayaknya harus manual kan kayaknya ya juga tidak. AI itu bisa membantu, tapi tetap harus sesuai dengan originalitas kerangka sutradaranya kita sendiri. Ya, kayak gitu. Jadi contoh nih, pendahuluan ini contoh kalau kita menulis pendahuluan dari AI kita bisa menetapkan referensi kita pilih dulu. Kemudian kita harus mempunyai rumusan masalah dulu. Tujuannya kita harus ada dulu. Kemudian kita juga harus melihat studi penelitian sebelumnya agar yang dituliskan oleh AI ini bisa konteksnya masih bisa terkait dan juga masih dalam satu bingkai kajian yang kita bahas. Jadi gini, tekniknya dalam menggunakan AI adalah kita pintar-pintar untuk membuat bingkainya, jangan sampai melebar. Nah, itu cara supaya terhindar dari plagiasi. Tapi tetap ini kita hanya mengarahkan, sana yang membantu menuliskan, begitu. Dan kita masih bisa menulis lagi, Bapak Ibu. Jadi ini untuk klarifikasi saya, bagaimana Bu Moderator? Jadi gitu. Cuman mohon izin, untuk optimasi prompt ini kalau dibilang optimasi prompt, sebenarnya gini Pak, prompt itu kan perintah ya, atau semacam kayak coding ya. Bisa dibilang begini, promptnya itu tetap harus ada konteks rambu-rambu kita. Contoh begini, contoh seperti ini Bapak Ibu, saya contohkan, misalkan begini, sebentar, saya sudah nulis waktu itu. Ini. Nah, contoh seperti ini, guys. Ini kalau hanya untuk istilahnya optimasi prompt saja. Buatkan 3 alternatif judul ilmiah dari topik dampak penggunaan media sosial TikTok terhadap kecemasan akademik mahasiswa. Mohon izin, Kapten. Ini karena TikTok kan banyak yang pakai nih, Instagram. Terus pengembangannya gini promptnya, optimasi prompt gini. Tambahkan pula 2 rumusan masalah yang sesuai untuk masing-masing judul. Lah, ini sudah kelihatan kalau sudah minim judul. Kemudian rumusan masalah belum jelas. Nah, kembali lagi 4 tadi harus jelas dulu. Topik, dampak, metodologi, kemudian aplikasi. Ini harus jelas dulu Bapak Ibu. Ini harus kita tetapkan, kita tuliskan dulu di prompt. Ya, supaya tidak terkesan ini kognitif penulis, tidak terkesan dari optimasi prompt, tapi kita memang yang menyetir. Jujur Bapak Ibu, kita ini memang produktivitas kita yang kalah dengan luar adalah memang kita minimnya perangkat Bapak Ibu. Ibaratnya adalah buru ketik.
Yang kita tahu adalah buru ketik. Cuman mendikte kata-kata, lah ini kan lebih mutakhir pakai ini. Mohon izin ya Bapak ya. Apakah kita sedang memindahkan pusat kreativitas dari manusia ke sistem? Begini Bapak Ibu, AI itu kembali lagi ibaratnya adalah senjata. Senjata makan tuan tergantung penggunanya. Ya, jadi begini, supaya misalkan terhindar dari plagiasi atau apa, jadi disarankan setiap tulisan yang kita cek itu kita bisa mengeceknya pakai plagiarism detector, misalkan pakai Turnitin. Ya, sering seperti itu. Termasuk juga AI-nya itu bisa dicek. Ya. Jadi kadang begini Bapak Ibu, ada kadang-kadang tulisannya dari AI terlalu monoton begini, ini bisa kita ganti secara manual. Ya memang seperti itu Bapak Ibu, kalau kita ingin tulisan ini kita benar-benar orisinal. Ya, tidak cukup memang hanya ide kita orisinal, tapi tulisan kita ini menunjukkan bahasa yang khas dari kita. Nah, ini makanya kita perlu kasih prompt contoh. Makanya itu inovasi prompt itu sebenarnya juga bisa dilakukan. Contoh isian narasinya seperti ini, tanda petik, kita menuliskan tulisan kita sendiri, apa saja. Nah, itu bisa ditantumkan di situ. Nanti promptnya akan menulis mengikuti gaya kita. Oke. Karena mohon izin, guru juga tugasnya banyak, tidak hanya mengajar, tapi juga membuat karya tulis, tapi juga mengurusi siswa, mengurusi psikologinya siswa, kemudian juga mengurusi perangkat pembelajaran, RPS, RPP, modul ajar, begitulah Bapak Ibu. Kemudian belum lagi rencana tahunan juga belum lagi. Aduh, banyak sekali Bapak Ibu sebenarnya. Tugas guru. Jadi ini mohon maaf kalau kita ini bukan bukan memberikan saran yang provokatif, bukan. Ini alternatif tapi tetap harus dibatasi. Kita tetap ngontrol Bapak Ibu. Oke, begitu Ibu moderator, monggo. Banyak banget nih saya jawabnya nih. Lama banget nih. Banyak pertanyaan yang belum nih. Sebenarnya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dulu nih Bapak. Oke, pripun. Pertanyaannya, apa strategi yang dilakukan komunikasi untuk membekali guru agar melek teknologi tetap berkembang? Gimana? Kok agak kurang jelas ya? Bagaimana? Apa strategi yang dilakukan komunikasi anak bangsa untuk membekali guru agar melek teknologi sekaligus terintegrasi? Aduh, ini pertanyaannya ada ya. Mohon izin untuk Bapak Ketua, Pak Segum, Pusat, mohon izin untuk membantu menjawab nggih. Apa strategi yang bisa dilakukan bumi literasi anak bangsa untuk membekali guru agar melek teknologi sekaligus tetap berintegritas? Nggih, jujur nggih, Bu moderator ini sudah saya ajak untuk jadi sekretaris juga belum mau nih, belum berikan jawaban. Ini karena kita juga repot ya. Ini juga mohon izin, ini juga masih baru, Bapak Ibu sekalian. Kalau strategi sementara kami ada gambaran begini Bapak Ibu. Sebenarnya tidak jauh-jauh dari saran yang telah kami buat dulu, yang mana kita perlu ada semacam forum komunikasi literasi secara bertahap dan juga secara berkelanjutan. Begini Bapak Ibu, tidak hanya satu kali topik itu aja bukan, tapi ini berlanjut bertahap. Contoh, dalam menulis KTI contoh seperti ini. Awal bagaimana menyusun judul dan rumusan masalah yang ibaratnya yang meyakinkan. Kemudian yang kedua, untuk yang teknis selanjutnya, webinar selanjutnya adalah mungkin bagaimana menyusun metodologi penelitian. Yang ketiga, menyusun instrumen penelitian. Jadi bertahap berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu saat itu. Karena bisa jadi kita kan mesti kita berikan angket. Nah, ini nanti akan ada kuesioner atau tanggapan Bapak Ibu. Oke, itu seperti itu satu contohnya. Jadi bisa ya dimuruskan, ini ya memang tugasnya pengurus dan juga rapat dengan keseluruhan satu pengurus satu Indonesia, nggih. Tidak hanya pusat tapi juga wilayah dan juga cabang, begitu, nggih. Wah, ini kebetulan ada yang barusan lewat ceklok nih. Yaitu Bapak timnya PKM juga. Nggih.
Oke, jadi begitu Bu Moderator. Siapa? Oke. Baik, terima kasih Jadi- Bapak. Oke, perlu bertahap memang untuk supaya berintegritas. Kalau untuk melek teknologi mungkin, oh iya melek teknologi belum ya? Kalau untuk melek teknologi itu mungkin perlu ada pelatihan terkait contoh nih, ChatGPT aja. Perplexity itu juga mungkin bisa gabung. Atau mungkin yang lain, contoh kayak pelatihan menyusun metodologi, ya. Itu kan bisa pakai flowchart atau mungkin bisa pakai mind map ya. Nah, itu beda lagi konteksnya. Nah, tergantung kebutuhan waktu itu. Kemudian untuk mencari referensi, kemudian menulis citasi, misal pakai Zotero, Mendeley, atau mungkin pakai Willy online library. Nah, itu bisa sesi tersendiri, Bapak Ibu. Ini untuk guru ya. Nah, kemudian untuk media pembelajaran yang lain juga perlu sebenarnya. Nah, ini sebenarnya rencananya ini dari kami komunitas Bumi Literasi Anak Bangsa ini juga bisa mengundang alumni, mahasiswa yang membuat media pembelajaran untuk mengajarkan juga kepada guru-guru seperti itu. Jadi contoh untuk menggunakan apa ya saya lupa ini namanya itu yang kemarin. Misalkan pakai untuk aplikasi kuis ya, misalkan menggunakan Wordwall atau mungkin menggunakan apa yang kayak maraton itu, saya rada lupa namanya ini. Ya mungkin Bu Moderator tahu nih, lebih tahu dari saya nih, karena beliau lebih ke pendidikan nih. Ya, apa aja contohnya Bu Moderator nih? Contohnya apa aja nih? Aplikasinya. Mungkin Speakernya belum nyala. ya puisis atau mungkin Ah, untuk modul itu spreadsheet mungkin. Kalau KPD misalkan pakai spreadsheet ya gitu. Kemudian kalau untuk desain bisa pakai Canvas kayak gitu. Ya. Jadi banyak sekali sebenarnya Bapak Ibu. Ya mungkin kayaknya perlu ada pelatihan sendiri membuat Canvas ya mungkin ya. Barangkali ya. Ya bisa. Apa lagi sampun? Monggo. ini kuncinya harus pelan-pelan. Ah, enggak itu mungkin ya bisa kita bagi-bagi dengan anu ya mungkin ya. Narasumbernya ya mungkin bervariasi nantilah gitu. Oke, pertanyaan itu pertanyaan terakhir nih, Pak. Mas sudah. Ah? Ini pertanyaan yang terakhir karena sudah 10 jam. Kemudian Iya ya. Atau mungkin sampai jam 5:04 gitu. Bagaimana Bapak? Bapak Ibu. Tapi pertanyaan aja loh ya. mungkin kalau ada pertanyaan lain di dalam komentar. Geng. Ini bacakan satu persatu atau gimana? Ada pertanyaan lagi apa enggak nih, Pak? Ini dari Apa Bapak. Bu Moderator? Ya, dari Bapak Prasetyo Budi. Dedi Seger sudah tadi, Bapak Dedi Seger. Oh, ada lagi. Waktu saya kuliah plagiat AI lebih dari 20%, maka tidak di ACC proposalnya promotor hehehe. Apakah penggunakan konjungsi? Oleh karena itu di awal paragraf sesuai dengan kaidah penulisan KTI. Bagaimana kalau begini Bapak? Ini ngapunten, ini saya hanya share tipsnya saya dalam menulis Bapak. Jadi gini, kalau contohnya saya menulis ini dulu ngapunten ini sebenarnya udah lama ilmunya, diajari di tahun 2016 dulu waktu saya nulis tesis juga, itu sama salah satu prof di Taiwan waktu itu. Ya, itu menulisnya adalah begini, dalam menulis contoh latar belakang dulu aja, kita menulisnya bertahap, dari umum kemudian sampai spesifik, tapi kita jangan langsung menulis paragraf Bapak. Menulisnya poin per poin. Nah, kalau kita menggunakan ChatGPT, kita bisa mengusulkan tolong buatkan poin-poin pendahuluan. Seperti itu, Bapak. Poin-poin pendahuluan. Jadi angka 1, kemudian ada ABCD, 2 ABCD. ABCD itu Upin Ipin ya, mohon maaf. Keliru. Ya, itu contohnya. Jadi habis itu hingga ke terakhir. Seperti itu. Nah, kita habis itu kan sudah ada poin-poinnya. Mari kita menyusun tulisan satu persatu. Jadi ibaratnya per poin-poin tadi itu bisa sebagai kalimat. Nah, insya Allah nanti akan sambung menyambung.
Jadi dari poin-poin yang dibuatkan oleh AI, kita yang menyusun sendiri kalimatnya. Itu insya Allah tidak sangat tidak kelihatan itu kalau nggak salah deteksi AI. Seperti itu Bapak. Ya, jadi memang kita perlu banyak-banyak menulis latihan itu Bapak. Tapi kalau sudah terbiasa insya Allah cepat. Jadi seperti contoh, waktu itu saya pernah menulis book chapter waktu 3 hari selesai. Jujur untuk menulisnya memang 3 hari selesai, tapi memikirkan idenya yang lama, butuh waktu 2 minggu. Ide yang paling lama memang waktu itu. Untuk menulis cepat kalau sudah connect kita membangun rangka-rangkanya tadi. Jadi begitu Bapak. Itu salah satu tipsnya. Kita buat skenario poin per poin dari yang paling umum hingga ke paling khusus. Itu untuk pendahuluan. Seperti itu contoh. Ya yang lain kurang lebih seperti itu. Pembahasan juga sama, Bapak Ibu. Baik. Jadi Pripun? maksudnya harus konsisten. Nggih, supaya beralur. Intinya beralur, saling berkaitan paragraf satu dengan satunya. Nah, ini untuk mengatasi masalah supaya tidak ini terkesan copy paste dan tidak nyambung. Nah, begitu. Paham nggih? Jadi mungkin poin pertama itu paragraf pertama. Nah, A, B, C, D ini poin-poin pentingnya apa saja. Habis itu kita susun kalimat-kalimat aja. Setelah kalimat, kata sambung kita berikan, jadilah paragraf. Begitu. Ya, mohon izin itu waktu itu saya belajarnya waktu itu di Taiwan dulu. Waktu saya belajar English Academic Writing level tertinggi memang. Kalau nggak salah itu produknya Longman Academic Writing memang. Wah itu. Jujur susah bikin otak mau meledos, tapi alhamdulillah kok sangat membantu mendidik sekali sampai saat ini. Wah, monggo Ibu Moderator silakan. Ya, mungkin ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Prasetyo Budi. Bagaimana supaya menulis bisa menjadi habit, bukan hanya kewajiban akademik? Mungkin bisa dibantu mungkin. Mohon izin Kapten. Supaya menulis bisa menjadi habit bukan hanya kewajiban akademik. Mohon izin menyampaikan faktanya itu juga terjadi di mana-mana. Jadi tergantung pimpinan. bukan ya begitulah. Cuman begini Kapten, mohon izin jawab ya. Untuk menjadi habit itu begini. Kadang-kadang kita itu contoh kita laki-laki nih, para laki-laki nih. Kadang-kadang kalau sudah kerjaan selesai kita kayaknya kepingin rebahan aja. Kan begitu nggih. Maaf ya ini Bu Moderator ya, kami menguak fakta menyakitkan terkait atau aibnya laki-laki nih. Kalau sudah menyelesaikan suatu proyek, kami seringkali adalah waktu liburan adalah rebahan, bukan pergi keluar kemana-mana. Nah begini, cuman seringkali proyek itu kami itu jadi kayak mau ngoyo, mau kerja lembur, mau kerja ekstra. Karena begini, kami menemukan sesuatu yang ibaratnya saya menemukan manfaat dari proyek ini. Nah, jadi ibaratnya menulis menjadi habit itu begini Kapten. Mungkin kita menemukan suatu ide, kemudian kita perlu menanamkan di otak kita, di pikiran kita bahwa ide ini harus segera ditulis, kalau nggak gitu akan segera melayang. Jadi apapun itu, draft paling tidak ditulis dulu. Jadi mohon maaf, saya sudah mengalami, dulu itu waktu sebenarnya penelitian waktu itu pernah yang baru saya lakukan tahun 2022. Itu adalah hasil pemikiran saya waktu saya di pabrik di tahun 2012. Kok saya waktu itu sudah menjadi dosen? Waktu itu kan saya di industri, di industri krimer. Oke, sama di industri keramik waktu itu supervisor juga. Nah, itu saya kok ada ide ingin contoh ya magnetisasi air. Kok saya waktu itu fenomena arah spring, saya kok merasa ini sesuatu yang meyakinkan. Karena ini masih mengkaji konsepnya, mengadopsi konsepnya air magnetisasi bumi, yang mana dari Ka'bah itu sebagai poros magnet putar bumi, itu di penelitiannya NASA ya. Habis itu kalau nggak salah air zam-zam. Nah, ini bagus untuk tanaman. Yang mana sekarang jadi padang hijau. Nah, baru terlaksana saya setelah membuka draftnya Kapten. Kalau nggak salah di tahun 2021 di laptop lama. Kok ide ini masih ada ya? Tak ajukan di tahun 2022, alhamdulillah di ACC terlaksana. Jadi setidaknya ada ide pun, kalau kita ada ide paling tidak
dioret-oret dulu di buku catatan. Tapi kalau misalkan kalau kita sudah lebih familiar dengan laptop atau mungkin dengan iPad atau dengan HP, kita misalkan menuliskannya di reminder atau mungkin di folder, di notepad seperti itulah, di file notepad.txt, itu bisa kita tuliskan idenya kita apa saja. Jadi ini supaya menjadi habit adalah ide jangan sampai terlepas. Ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Itu sudah bukan pepatah, itu sebenarnya sudah saran dari para ulama sufi terdahulu. Begitu, Kapten. Nah, supaya menjadi habit, mungkin, ini termasuk mahasiswa saya, mohon izin ya Bu Moderator ya. Jadi mahasiswa saya untuk yang mohon maaf yang mager-mager, itu seringkali saya ajak untuk duduk bareng, ayo nulis bareng. Saya nulis proposal, dia nulis yang lain. Nah, sehingga alhamdulillah progresnya sangat pesat sekali. Jadinya kayak mereka lebih cepat menyelesaikan naskahnya. Alhamdulillah ini beberapa udah lulus, ada yang lulus juga setengah semester. Jadi simpel, ibaratnya untuk menjadi habit adalah kita bentuk komunitas, ayo hari apa yuk kita semayanan, ayo kita menulis bareng yuk, begitu. Insya Allah jadi sekitarnya yang biasanya budaya mager jadinya suka nulis. Jadinya akan tertarik untuk menulis. Jadi kayak lingkungannya mempengaruhi. Termodulasi atau mungkin terresonansi begitulah. Jadi gitu Bapak Ibu. Oke, monggo lanjut. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Dan ini menjadi motivasi juga buat mungkin dari mahasiswa atau mungkin dari Bapak Ibu guru juga. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya Bapak, satu lagi. Siap. Di DM. Monggo. Di bulan Ramadan ini, bagaimana momentum spiritual bisa dimanfaatkan guru untuk meningkatkan produktivitas menulis dan refleksi ilmiah? Bagaimana? Bisa diulang pelan-pelan. Baik. Saya perlu ngetik nih kayaknya. Ya, bagaimana? Di bulan Ramadan ini, bagaimana momentum spiritual bisa dimanfaatkan guru untuk meningkatkan produktivitas menulis dan refleksi ilmiah? Wah, berat banget pertanyaannya. Produktivitas dan refleksi ilmiah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini menjelaskan mohon izin Ustazah. Ini sepertinya guru agama, mohon izin, ini kayaknya berat banget pertanyaannya. Ini bagaimana di bulan Ramadan ini momentum spiritual guru untuk meningkatkan produktivitas dan refleksi ilmiah, kita masih ingat bahwa Ramadan ini setiap kebaikan nanti akan dilipat gandakan banyak gitu, Nah, salah satu amal yang paling, jadi begini Bapak Ibu, salah satu nanti pahala yang tidak akan terputus dalam Islam, yaitu pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak soleh. Punten saya belum punya anak, kasihan. Ya masih proses. Cuman ini sementara ini yang bisa kita usahakan sebagai pendidik, yaitu ilmu yang bermanfaat. Nah ini sebagai momentum spiritual guru. Nah mumpung Bapak Ibu ini mumpung bulan Ramadan, marilah kita menulis draftnya. Semoga nanti bisa terbit, tapi setidaknya kita menilainya itu bukan dari setelah jadinya, setelah dicetak, tapi prosesnya kan Bapak Ibu menulisnya saat Ramadan ini kan pahala tercatat. Insya Allah, wallahu a'lam. Semoga Allah mencatat pahala Bapak Ibu sekalian untuk memberikan manfaat, Nah, dengan mindset kita nanti yang bisa seperti itu, yang mana spiritual guru ini dikaitkan dengan semangat menulis. Jadi dengan menulis kita memberikan manfaat, mendapatkan pahala. Itu insya Allah nanti akan meningkatkan produktivitas. Namun tetap ibaratnya sebenarnya kayak dulu di forumnya ngajinya para nabi dengan para sahabat dulu adalah halaqah. Itu ibaratnya kan kaling refleksi evaluasi. Nah makanya itu membentuk komunitas di masing-masing sekolah tersendiri sebagai refleksi ilmiah. Nah barangkali bisa dimulai begini Bapak Ibu. Jadi barangkali biasanya kalau ada kultum, nah mungkin kultumnya kita ganti meniru mungkin konsepnya dari Bumi Literasi anak bangsa ini, yaitu webinar. Barangkali
Bapak Ibu sekalian di masing-masing sekolah juga bisa mengadakan itu. Mungkin setiap hari apa, gilirannya apa, menuliskan apa, atau mungkin sharing-sharing ilmu, barangkali seperti itu. Nah, untuk momentum spiritualnya ya di bulan Ramadan ini daripada tidur-tiduran, mohon maaf, marilah kita menulis di laptop atau catatan di kertas. Itu insya Allah akan menjadi pahala tersendiri Bapak Ibu. Dan jangan lupa tulisannya didoakan, ya Allah jika tulisan ini baik, maka jadikanlah ini tulisan yang nanti memberikan manfaat kepada anak bimbing, anak didik kami. Barangkali begitu Bapak Ibu. Saya bukan Ustadz, ngapunten. Terima kasih ya Pak atas mungkin ini juga menjadi pesan buat Bapak Ibu di luar sana. Ya, mungkin sudah cukup Bapak atau mungkin ada tambahan lagi? Siap. Baik. Oke. Karena sudah Ini tidak apa, terasa ada pertanyaan yang belum sudah terjawab? Iya. 1,5 jam lebih ya. Satu aja deh, mohon maaf. Satu aja deh, barangkali. Waduh, baterai saya juga mau habis ya. Oh, apa ini aja deh. Ini ada yang, ya ini jangan kirim ya. Apa namanya? Apa pesan Bapak bagi guru yang merasa minder atau takut memulai menulis karya ilmiah gitu ya? Jadi sudah terjawab atau belum ya? Mungkin Itu bisa ya. disampaikan. Oke, sama harapan terhadap masa depan literasi Indonesia di tengah perkembangan AI yang semakin pesat. Baik, itu aja deh kayaknya gini. Baik Bapak Ibu yang merasa minder atau takut memulai menulis karya ilmiah, mari kita melihat TikToker yang lain. Maaf banget. Mereka mohon maaf ya. Ini untuk konteks wacana yang kurang bermanfaat aja mereka kok nggak malu. Ngapain kita dengan konteks yang lebih bermanfaat kok malu? Bapak Ibu, kalau kita tidak berani mencoba atau tidak kuat untuk menanggung malu, dalam artian untuk kita misi positif loh ya, kita tidak akan bergerak Bapak Ibu. Jadi kita memang harus, jadi pertama ini setahu saya banyak tokoh-tokoh yang sukses, termasuk juga yang motivator sukses, termasuk juga yang membuat Pocari Sweat, awal produk pasti dihujat, pasti Bapak Ibu. Tapi setelah itu kita yang penting adalah konsisten. Dalam Islam ini bahasanya istiqomah. Jadi jujur, daripada amalan besar, lebih sulit untuk mempertahankan konsistensi. Oke, jadi begitu Bapak Ibu. Jadi untuk minder ya sudah, ibaratnya pasti ada. Ibaratnya itu air itu pertama kali kena sesuatu barang adalah jak ombak. Ombaknya nanti akan langsung besar. Seperti itu. Nah, supaya ini bisa supaya terus kita terbiasa, mari kita teruskan. Jadi supaya ini menjadi identitas kita. Tulis saja. Tulis saja. Nah, kemudian kalau untuk minder atau takut, ya begini Bapak Ibu. Mohon maaf, kadang-kadang kita perlu membatasi validasi. Kadang-kadang kita untuk kegiatan nggak usah terlalu sering diposting kegiatan pribadi kita. Nanti khawatirnya mengundang ya, waduh kok gini, mengundang umpatan, mengundang rasan-rasan. Nah, saran saya untuk mengurangi rasa minder, takut, alangkah bagusnya daripada wacana ada buktinya. Bukti ada dulu daripada wacana. Kalau wacana terlalu posting story status ini begini. Itu kalau nggak ada buktinya nanti akan malah dihujat habis-habisan. Tapi kalau ujuk-ujuk sudah punya karya sebelumnya dihujat, ya udah mereka nanti akan diam yang sering menghujat itu. Jadi tidak apa-apa, dilalui aja Bapak Ibu. Yang penting kita berani kembali lagi kepada niatan kita yang tulus. Begitulah untuk membangun budaya masa depan Indonesia yang lebih cerah. Nah, untuk terakhir harapannya, mohon maaf ini harapan pribadi nggih, terhadap masa depan literasi Indonesia di tengah perkembangan AI yang semakin pesat. Begini Bapak Ibu, mohon izin untuk menyampaikan, saya dengan berani menyampaikan begini. Kalau kita bilang kita tolong jangan minder dengan kualitas SDM kita Indonesia. Ya. Ini mohon izin untuk jangan mudah minder dengan kualitas SDM kita di Indonesia. Jujur, waktu itu dulu saya pernah di beberapa negara, meskipun secara singkat, tapi seringkali orang Indonesia sering kebagian project job yang sulit-sulit, yang susah-susah. Itu membuktikan bahwa memang sebenarnya kita ini cerdas. Nah,
Harapan dari saya sendiri terkait masa depan literasi, Bapak Ibu untuk mencari referensi, kembali lagi mari kita terjuni referensi aslinya. Nah, kemudian satu hal, bahasa sering menjadi apa ya? Ini jarak di antara kita dengan pengetahuan. Maka dari itu untuk mempelajari benar-benar referensi yang bagus, kita juga perlu belajar bahasa Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa memungkiri. Contoh nggih, untuk kajian tafsir yang paling bagus adalah bahasa Arab. Ya, kita perlu belajar bahasa Arab, meskipun segedik-segedik lah, atau kita baca tafsirnya. Kemudian kalau untuk mempelajari referensi yang lebih meyakinkan terkait teknologi atau sains atau kebijakan atau mungkin kajian sosial atau perkembangan terkini, mayoritas memang bahasa Inggris. Nah, kita perlu mempoles kemampuan kita berbahasa. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi yaitu memang harapan saya, kita Bapak para pendidik memang semestinya fasih beberapa bahasa. Begitu. Supaya benar-benar kalau kita itu mencari referensi atau literasi yang lain dan kita mengkomunikasikannya itu jadi lebih enak. Karena kita sudah lebih paham, kita sudah lebih mudah menelusuri. Nah, tips kalau dari saya Bapak Ibu, memang bahasa Inggris saya itu sebenarnya standar-standar saja, masih level B2. Belum sampai level C, belum masih level B2. Cuman kalau saya untuk mempelajari bahasa Inggris, tips dari saya adalah saya tanamkan di mindset saya, ini adalah bahasa saya sejak lahir. Saya kembali belajar, saya seperti belajar kembali. Untuk ngomong lagi, seperti anak kecil balita baru belajar bahasa, belajar ngomong, belajar nulis. Tanamkan mindset itu Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu nggak akan kebebanan. Ibaratnya kita kembali lagi ke anak kecil, cara belajar seperti itu Bapak Ibu, saran saya. Oke, barangkali begitu Bapak Ibu, bahasa jangan lupa semakin diperkuat ya, penguasaan bahasa, supaya kita semakin melek literasi. Dan jangan lupa ini disampaikan kepada para peserta didik Bapak Ibu. Nonton nggih, baterai mau habis, Ibu moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas pesan dan juga harapan yang telah disampaikan untuk Bapak Ibu guru dan juga seluruh audiens. Mungkin Bapak beliau untuk memberikan closing statement untuk yang terakhir kalinya, mungkin menambahkan dari tadi. Bagaimana? Sudah, yang itu tadi. Itu tadi closing statement sebenarnya. Oke, baik. Terima kasih kepada narasumber kita yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa sesuai dengan topik kita pada sore hari ini, dan dapat disimpulkan bahwasannya menulis karya tulis ilmiah itu dapat membangun budaya literasi dan bukanlah suatu tantangan, namun juga harus ada kemauan belajar dan juga berkolaborasi dengan konsisten. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber atas ilmu, pengalaman, dan juga inspiratifnya yang telah dibagikan sore hari ini. Dan terima kasih pada seluruh audiens, Bapak Ibu, yang sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah Ramadan ini, yang sudah mendekati buka puasa, yang sudah berpartisipasi aktif, bertanya, dan juga diskusi. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan lagi. Dan jangan lupa untuk terus berhubung bersama kami dengan follow TikTok dan juga Instagram Bumi Literasi Anak Bangsa agar tidak ketinggalan program-program inspiratif lainnya. Akhir kata dari saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah kata dalam menyampaikan atau memandu acara pada sore hari ini. Semoga apa yang kita lakukan dapat menjadi amal kebaikan dan juga membawa kemanfaatan. Mungkin dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih.